Anak-anak, marilah kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu perwujudan nilai Pancasila di dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, ini ada di halaman 22, anak-anak boleh membuka bukunya, ibu yang menerangkan. Dalam bidang ekonomi, ini sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang sesuai dengan Pancasila. Ekonomi Pancasila harus sesuai dengan Pancasila, tidak seperti negara liberal. Sistem ekonominya mungkin prinsip ekonominya itu pengeluaran sekecil-kecilnya, pendapatan sebanyak-banyaknya gitu ya, dalam bidang ekonomi semacam itu. Itu bisa jadi nanti akan kita kalau menerapkan yang semacam itu, nanti kita jadi orang yang pelit sekali itu. Yang diterapkan adalah ekonomi Pancasila. Maksudnya di dalam pelaksanaan ekonomi, apa yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Adapun landasan operasional yang digunakan yaitu pasal 33. Pasal 33 ayat 1 itu tentang koperasi ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, di sini berarti di dalam pelaksanaan ekonomi itu yang paling baik sesuai dengan pasal ini adalah koperasi. Karena koperasi itu dasarnya kekeluargaan, modal bersama-sama, dikelola bersama, nanti juga hasilnya juga digunakan untuk kesejahteraan bersama. Kemudian yang kedua, yang pasal 33 ayat 2, cabang produksi yang penting, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekaligus dengan yang ketiga, ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Anak-anak, pengertian dikuasai di sini, dikuasai oleh negara, itu bukan berarti dipek negara gitu, bukan ya. Diambil semuanya oleh negara, bukan, tetapi dikuasai sama dengan dikelola. Kalau ada cabang produksi yang penting dikelola oleh negara, adapun hasilnya nanti akan dikembalikan kepada rakyat Indonesia yang bentuknya adalah seperti pembangunan gitu, semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Adapun yang dikelola negara itu apa saja gitu ya, anak-anak tentu sudah tahu ya. Contohnya saja di sini, tambang, semua hasil tambang. Semua tambang itu sudah dikelola negara, anak-anak. Tambang dari apapun. Kemudian juga PLN, listrik ya, karena listrik itu semua masyarakat membutuhkannya sehingga dikelola negara. Kemudian kalau transportasi itu kereta api. Nah, kereta api itu juga dikelola negara. Ini perorangan tidak punya kereta api. Kalau misalnya kalian kaya, kemudian kalian membuat bisnis transportasi pesawat gitu boleh pribadi, tetapi kalau kereta api tidak boleh ya, hanya kereta api saja. Ini anak-anak, mungkin anak-anak tahu yang lebih dari itu, ada 5. Tadi sudah ibu sebutkan 3. Yang keempat apa anak-anak? Apa? Hutan ya, betul, hutan. Jadi kalau sawah, ladang, tanah pekarangan rumah gitu bisa pribadi, perkebunan bisa pribadi. Tapi kalau hutan tidak boleh, anak-anak. Jadi ada hutan, ada tambang, ada PDAM, listrik maupun kereta api. Ini anak-anak, saya rasa cukup untuk ekonomi. Jadi pelaksanaan ekonomi adalah perekonomian dilaksanakan dengan menggunakan sistem perekonomian ekonomi Pancasila, yaitu dengan dasar hukumnya atau landasan operasionalnya adalah pasal 33 secara keseluruhan. Saya rasa cukup. Berikutnya sekarang kita ke bidang sosial budaya. Sosial itu sama dengan masyarakat. Budaya itu hasil dari pemikiran masyarakat itu, yang dihasilkan oleh masyarakat itu nanti bentuknya budaya. Anak-anak, sosial masyarakat itu selalu berkembang ya. Yang namanya masyarakat dari dulu sampai dengan sekarang itu pasti berkembang. Nah, dengan adanya perkembangan yang terus menerus itu nanti akhirnya akan kalau kita tidak terapkan sesuai dengan Pancasila,
itu nanti akan bisa menggeser budayanya bangsa Indonesia. Jati dirinya nanti akan bisa hilang. Karena seperti zaman sekarang ini, zaman globalisasi, di mana seluruh manusia seakan-akan membaur jadi satu di seluruh dunia. Kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila itu. Sehingga di dalam proses berkembangnya manusia ini, jangan sampai kita bersikap westernisasi. Kalau modernisasi itu yang diharapkan. Ya, jadi bangsa Indonesia harus melaksanakan modernisasi. Modernisasi itu adalah cara berpikir yang modern gitu ya. Beda dengan westernisasi. Kalau westernisasi itu sikap meniru dari negara asing, ya, tanpa melihat-lihat, pokoknya meniru. Misalnya saja ada keluarga, membentuk suatu keluarga tapi tidak diikat oleh pernikahan. Jadi kalau misalnya di sini itu namanya kumpul kebo, seperti kebo itu ya, kebo itu kan satu kandang tapi dia tidak nikah. Kalau ada orang yang semacam ini, namanya ini yang dinamakan kumpul kebo, itu melanggar Pancasila, tidak boleh itu. Kalau orang berkeluarga ya harus nikah dulu, nikah, ada surat nikahnya, kemudian mereka sudah terbentuk dalam satu keluarga, tinggal dalam satu rumah. Ya, misalnya semacam ini. Kalau misalnya seperti model-model pakaian atau apa, sepanjang itu sesuai dengan budaya kita, silahkan, tidak masalah gitu. Kemudian budaya asing yang ini harus kita saring gitu ya. Yang boleh masuk ke negara kita itu yang seperti apa? Ya. Contohnya yang ini pasti dari luar negeri gitu ya. Ini misalnya berkembangnya teknologi dan komunikasi, pendidikan, itu kita meniru negara-negara asing gitu ya. Tetapi kalau misalnya seperti pakaian, cara bergaul, ya itu silahkan saja, harus diseleksi. Filternya adalah Pancasila. Kalian akan melakukan apa saja, sepanjang itu sesuai dengan sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima, silahkan saja. Tapi kalau seandainya tidak sesuai, ya jangan dilakukan. Ibu tutup dulu videonya ya, nanti kita lanjut.